Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen atau biasanya disebut RTM ya, rapat tinjauan manajemen di fasilitas kesehatan pertama atau FKTP ya. Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2020. Di buku ini ada 61 halaman jumlahnya ya. Nanti bisa dibaca-baca. Link downloadnya untuk buku ini saya taruh di link deskripsi. Jadi yang kita akan pelajari di buku ini adalah pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen. Jadi tim audit internal dan RTM ya ini. Di bab audit internal yang akan dibahas adalah pengertian dari audit internal, esensi audit internal, tujuan dari audit internal, kegiatan dari audit internal itu apa saja, kemudian tim audit internalnya itu siapa saja, dan prinsip tim audit internal, serta tahapan audit internal dari mulai halaman 3 sampai 13. Kemudian di pertemuan tinjauan manajemen atau RTM, biasanya disingkat RTM, rapat tinjauan manajemen ya. Itu yang akan dibahas adalah pengertian dari pertemuan tinjauan manajemen, tujuan dari RTM tersebut, kemudian agenda pertemuan, masukan atau input pertemuan, kemudian hasil dari pertemuan atau output, dan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pertemuan rapat tinjauan manajemen. Ini ada di halaman 23 sampai halaman 28. Kita mulai belajar dari audit internal dulu ya. Audit internal halaman 3 mulainya. Dari audit internal. Audit internal merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Kegiatan audit berorientasi pada asas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang terpilih dengan pelaksanaan di lapangan. Interaksi dalam pelaksanaan audit dilakukan secara sistematis melalui kegiatan pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang diakhiri pada penarikan kesimpulan. Nah, contohnya itu dari tim audit internal mengaudit ruangan tindakan, misalnya di checklist barang-barang atau alat kesehatan yang sesuai standarnya itu ada apa enggak. Kemudian kalau yang rusak nanti dilaporkan ke sarana prasarana untuk dilakukan penggantian ya, kalau ada stoknya. Kalau tidak ada harus melakukan pembelian. Jadi audit internal ini khusus FKTP, dia itu mekanisme pengawasan dan pengendalian secara internal ya. Nah, dikenal ada dua jenis audit, yaitu audit eksternal dan internal. Kalau eksternal ini penilaian dilakukan oleh pihak dari luar organisasi menggunakan standar tertentu. Contohnya survei akreditasi ya. Kemudian audit internal, proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh tim audit internal. Jadi timnya itu dibentuk dari fasilitas kesehatan tersebut dan mengaudit FKTP tersebut ya. Dibentuk sendiri dan diaudit sendiri ya, karena internal ya. Audit internal harus dapat memastikan sistem manajemen mutu cukup mendukung kemampuan FKTP, menampilkan bukti yang valid, dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Esensi audit internal yaitu proses yang interaktif, kegiatannya sistematis,
Maksudnya sistematis itu direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien. Kemudian dilakukan dengan asas manfaat ya. Manfaatnya itu apa? Kalau tidak bermanfaat ya tidak usah dilakukan ya. Kemudian dilakukan secara objektif, tidak memandang atau memilih-milih ya. Dia objektif berdasarkan fakta, bukti-bukti nyata dan realitanya. Tujuan dari audit internal, tujuan umumnya ini ya memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi maupun standar. Ini bisa dibaca-baca sendiri ya. Kita langsung saja ke cara auditnya ya. Bagaimana sih cara mengaudit? Ini contoh penetapan tujuan ya. Tujuan audit internalnya. Ini bisa dibaca-baca sendiri. Nah, kegiatan audit internal ini caranya kita mengaudit itu seperti apa? Proses pelaksanaan audit internal terdiri dari kegiatan untuk memastikan, kemudian menilai dan merekomendasi. Jadi audit internal itu sampai direkomendasi. Setelah dipastikan, dinilai, kemudian merekomendasikan. Contohnya di ruang tindakan dilihat sesuai standar harus ada tensimeter. Tensimeternya kok rusak? Oh, ini dipastikan tensinya rusak. Kemudian dinilai, oh ini benar-benar rusak. Dan rekomendasi dari audit internal, dari hasil temuan audit itu memberi rekomendasi. Nah, ini harus diganti tensinya ini yang rusak agar pelayanan yang bermutu itu tetap terjaga. Seperti itu. Dari rekomendasi ini dilanjutkan ke pihak sarana prasarana. Nanti sarana prasarana yang melakukan pengadaan untuk pembelian tensi tersebut. Itu contoh, salah satu contoh ya. Ketiga kegiatan ini umumnya dilakukan oleh tim audit internal dengan cara yang pertama telah dokumen. Ada SOP-nya ndak, ada panduan atau pedomannya ndak. Kemudian diobservasi. Tim audit internal dapat melakukan observasi langsung kegiatan yang dilakukan di tempat kerja. Kemudian meminta penjelasan dari audit atau yang diaudit. Yang diaudit itu memberi penjelasan ya. Ini langsung secara wawancara. Jadi diminta klarifikasi. Ini kok rusak, kok enggak diganti-ganti, kenapa? Kemudian meminta peragaan dilakukan oleh audit jika diperlukan. Tim audit internal dapat meminta audit untuk memperagakan kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh audit. Membandingkan kenyataan dengan standar atau kriteria dan meminta bukti atas suatu kegiatan atau transaksi dan pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas. Banyak ya cara kegiatan dari audit internal ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kegiatan ya. Lanjutnya itu ada pemeriksaan silang kegiatannya, kemudian kegiatan mengakses catatan yang disimpan, kemudian mewawancarai dan menyampaikan angket survei, kemudian menganalisis data. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi dari tim audit internal. Yang pertama, mempunyai tugas memahami prosedur
metode dan perangkat audit. Tugasnya itu memahami, kemudian menyusun rencana audit, kemudian menginformasikan rencana audit. Setelah memahami prosedur, menyusun rencana dan menginformasikan bahwa akan dilakukan audit internal. Kemudian melakukan audit sesuai jadwal, mengukur tingkat kesesuaian antara fakta yang diperoleh dengan standar atau kriteria, menyepakati tindak lanjut. Jadi tindak lanjutnya itu harus disepakati dan menyampaikan hasil audit internal kepada kepala FKTP. Ya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka tim audit internal mempunyai fungsi melakukan audit internal. Ya. Lanjut, kompetensi yang harus dimiliki oleh tim audit internal, ya. Merupakan seorang tenaga kesehatan yang minimal pendidikan diploma 3. Jadi tim audit internal ini minimal pendidikannya adalah D3. Berpengalaman bekerja minimal 2 tahun di FKTP, ya. Minimal kerjanya itu 2 tahun baru bisa jadi tim audit internal, dan diutamakan sudah mengikuti workshop audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen. Ini kompetensi dari tim audit internal, ya. Selain itu, tim audit internal harus mampu: 1. Mengaplikasikan prosedur, metode, dan perangkat audit, melaksanakan audit tepat waktu, melaksanakan dan memfokuskan audit pada prioritas permasalahan, kemudian menginformasikan informasi melalui wawancara, mendengarkan, dan menelusuri dokumen. Ini prinsip dari tim audit internal: bekerja sesuai etika profesi, profesional, independen, diplomatis, dan suka memperhatikan, cepat mengerti, luwes, tangguh, tegas, percaya diri. Nah, tahapan kegiatan audit internal: ada rencana program audit. Nah, rencana ini isinya apa saja? Ada tujuan, lingkup, objek, waktu, metode audit, kemudian pengumpulan data. Setelah direncanakan, ini mengumpulkan data dari wawancara, observasi, simulasi, memeriksa SOP atau dokumen. Kemudian dari data yang sudah dikumpulkan dianalisa, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Nah, dan yang terakhir ini, kalau sudah terbuat RTL, ini ada laporan audit dan tindak lanjutnya. Jadi hasil dari audit internal adalah rekomendasi, ya, yang diberikan langsung kepada kepala FKTP. Bab tentang audit internal sudah selesai kita pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari pertemuan tinjauan manajemen, atau kalau saya biasa nyebutnya itu RTM, ya, rapat tinjauan manajemen. Kalau sesuai buku standar ini adalah pertemuan tinjauan manajemen, ya. Kita pakai istilah pertemuan sajalah. Pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh pengelola manajemen di FKTP dan dipimpin oleh penanggung jawab mutu. Jadi pertemuan yang dilakukan oleh pengelola manajemen FKTP dan dipimpin oleh penanggung jawab mutu.
Jadi pemimpin dari pertemuan tinjauan manajemen ini adalah penanggung jawab mutu atau PJ mutu ya. Pertemuan ini dilaksanakan secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau penyelenggaraan kegiatan di FKTP dengan maksud untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan penyelenggaraan kegiatan. Nah, pertemuan tinjauan manajemen mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara periodik. Pertemuan ini sebaiknya dilakukan paling sedikit 2 kali setahun tiap semester yang merupakan forum untuk evaluasi kinerja semester. Jadi 2 kali dalam setahun ya. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda yang akan dibahas. Dengan waktu pelaksanaan dapat lebih dari 1 hari. Di Puskesmas, pertemuan tinjauan manajemen dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum lokakarya mini bulanan atau lokmin, yaitu di bulan 6 dan bulan 12 tiap tahunnya. Ya, karakteristik kedua dari pertemuan tinjauan manajemen ini direncanakan dengan baik, kemudian didokumentasikan dengan baik, kemudian mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja dalam pelayanan. Yang kelima ini mengevaluasi efektivitas sistem UKP dan penyelenggaraan kegiatan UKM. Yang keenam, membahas perubahan yang akan dilakukan. Dan yang ketujuh, hasil pertemuan harus ditindaklanjuti. Dan yang kedelapan, pelaksanaan tindak lanjut harus dipantau. Selanjutnya yang kesembilan, pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam pertemuan. Yang ke-10, pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya. Dan yang ke-11, dilaksanakan dengan agenda yang jelas. Agenda pertemuan tinjauan manajemen harus disusun oleh penanggung jawab mutu. Dan yang ke-12, yang terakhir ini, dalam pertemuan tersebut harus menghasilkan luaran atau output berupa rencana perbaikan, rencana peningkatan kepuasan pelanggan, rencana pemenuhan sumber daya, rencana perubahan-perubahan yang mengakomodasi persyaratan yang diminta oleh pelanggan atau pengguna layanan. Tujuan umum dari pertemuan tinjauan manajemen bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu melalui pembahasan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan operasional FKTP secara bersama, melibatkan kepala FKTP, kepala tata usaha, PJ mutu, tim audit internal, penanggung jawab pokja admin, UKM, UKP, dan unit yang dilakukan audit. Nah, pertemuan tinjauan manajemen ini terus dilakukan secara berkesinambungan ya. Selanjutnya agenda pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh penanggung jawab mutu dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh penanggung jawab mutu. Ya, ini seperti susunan acaranya lah ya. Dibuka oleh penanggung jawab mutu, kemudian pengarahan oleh kepala FKTP atau kepala puskesmas ya, diberi arahan. Kemudian pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu dan pembahasan hasil audit internal. Selanjutnya pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, pembahasan hasil penilaian kinerja. Yang ke-8, masalah-masalah operasional terkait dengan sistem manajemen mutu, pelayanan UKP dan UKM. Kemudian yang ke-9, rekomendasi untuk perbaikan.
di mana keseluruhan pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang ke-10 rencana perbaikan, dan yang ke-11 penutup. Dalam penutup ini, penanggung jawab mutu menutup pertemuan dengan membacakan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, masukan ya. Masukan atau input dari pertemuan tinjauan manajemen. Yang pertama itu hasil audit internal. Yang kedua, umpan balik yang disampaikan oleh pelanggan. Yang ketiga, kinerja pelayanan baik hasil maupun kinerja proses, kinerjanya baik. Kemudian status tindakan perbaikan maupun pencegahan yang dilakukan, tindak lanjut, kebijakan mutu, perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu, UKP dan UKM. Lanjut ke langkah-langkah persiapan dan penata laksanaan pertemuan tinjauan manajemen. Langkah pertama, penanggung jawab mutu bersama dengan kepala FKTP menyiapkan pertemuan tinjauan manajemen. Yang disiapkan itu apa? Rencana kapan, tanggalnya, waktunya, kemudian siapa saja yang diundang. Langkah kedua, penanggung jawab mutu mengundang peserta pertemuan. Langkah ketiga, penanggung jawab mutu memimpin pertemuan sesuai dengan agenda yang disusun. Langkah keempat, penanggung jawab mutu memberikan simpulan hasil pertemuan. Dan langkah kelima, penanggung jawab mutu melakukan pemantauan perbaikan setelah pertemuan tinjauan manajemen. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen dipantau oleh penanggung jawab mutu. Nah, dan yang terakhir ini penutup ya. Pedoman ini merupakan panduan bagi tim audit internal untuk melaksanakan kegiatan audit internal secara sistematis. Dan yang kedua, panduan bagi penanggung jawab mutu untuk melaksanakan pertemuan tinjauan manajemen yang efektif. Nah, ini contoh rencana program audit internal di Puskesmas ya. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, tujuan, kemudian kegiatan pokok dan rincian kegiatan, cara melaksanakan kegiatan, sasaran, jadwal pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, dan pencatatan pelaporan serta evaluasi kegiatan ya. Ini contoh kerangka acuan audit kegiatan audit internal ya, kerangka KAK dari audit internal. Nanti bisa dipelajari sendiri di sini ya. Contoh-contohnya itu bisa dibuat sebagai bahan dalam kita membuat KAK baik untuk audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Iya. Ya nanti file ini untuk bisa mendownloadnya saya taruh di link deskripsi ya, bisa di-download file ini. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.